eh, matrik varian kovarian. Jadi kalau mungkin Anda kenal, kalau di statistik univariat itu ada variansi, tetapi kalau di sini tidak ada variansi, yang ada adalah matrik varians kovarian gitu. Ada matrik ada vektor rataan, ada matrik varian kovarian, ada matrik korelasi. Jadi yang dikenal di univariat sebagai sebuah bilangan, variansi, rata-rata, gitu, kemudian standar deviasi. Di sini adanya adalah vektor rataan, matrik varian kovarian, matrik korelasi, gitu ya. Jadi kita akan berkenalan dulu, kemudian di bab selanjutnya ada eh, normalitas. Kalau di univariat, mungkin Anda sudah mengenal kalau ingin menguji statistik itu, statistik univariat, maka datanya harus berdistribusi normal. Nah, karena kita bicara multivariat, maka distribusinya harus distribusi normal multivariat. Itu sebetulnya. Kemudian di statistik univariat, juga kita mengenal inferensi vektor ya, inferensi rataan, rata-rata min ya. Tetapi kalau di sini karena rata-ratanya berbentuk vektor, maka inferensinya adalah inferensi dalam vektor rataan ya, atau vektor rata-rata. Nah, ini sama nanti. Kemudian kalau di sini ada vektor rataan, mungkin satu populasi, dua populasi, kemudian beberapa vektor rataan. Jadi kalau di sini, kalau mungkin Anda kenal uji T gitu ya, kalau di univariat, kalau di sini kita akan menguji uji beda vektor rataan dengan menggunakan hotlink T misalnya gitu ya. Kemudian yang di sini kita juga akan mengenal ANOVA, tapi di sini bukan ANOVA, tapi MANOVA. Jadi kalau ANOVA itu di univariat, kalau MANOVA itu di multivariat. Itu yang akan kita pelajari. Kemudian kalau di univariat ada regresi linier, di sini regresi linearnya adalah regresi multivariat. Tapi bukan regresi linier berganda, bukan ya, bukan X-nya yang banyak, bukan, tetapi Y-nya yang lebih dari satu. Kalau di univariat, eh, Y-nya satu, X-nya banyak. Kalau di sini, Y-nya lebih dari satu, X-nya bisa satu, bisa dua, dan seterusnya. Itu regresi linear multivariat. Kemudian kita akan juga berkenalan dengan prinsipal komponen, prinsipal komponen analysis atau PCA. Kemudian kasus khusus biasanya untuk PEP di pengukuran ini adalah analisis faktor, gitu ya, analisis faktor baik itu eh, eksplorasi faktor analisis ataupun konfirmatory faktor analisis. Ada EFA atau CFA, itu yang analisis faktor. Kemudian ini juga sebenarnya ada canonical korelasi. Jadi kalau korelasi yang di univariat ada kita berkenalan dengan korelasi, di sini juga akan berkenalan dengan korelasi. Nah, ini adalah analisis di statistik multivariat yang umum ya, yang ada atau yang umum ada di buku-buku. Apakah ini bisa menyelesaikan semua persoalan yang ada di penelitian? Tidak. Jadi kalau Anda memiliki penelitian yang lebih kompleks, sangat mungkin di buku-buku statistik itu tidak tercover gitu ya. Nah, gimana caranya biar penelitian kita yang kompleks, mungkin yang berbeda, yang spesifik? Maka salah satu cara adalah Anda harus mencari jurnal yang memiliki kasus yang sama dan mereka biasanya kalau sudah publikasi di Q1 ya, jurnal standar internasional bereputasi eh, Scopus Q1, maka itu bisa dijadikan referensi untuk menggunakan statistik
yang sudah digunakan orang lain berkaitan dengan kasus khusus gitu ya. Itu terkait dengan statistik. Jadi kalau misalnya di univariat juga ada kasus-kasus yang nggak bisa diselesaikan yang persis dengan yang ada di buku sebetulnya gitu. Jadi eh, caranya adalah seperti itu. Jadi dan biasanya di beberapa atau Anda bisa mencari buku-buku yang terbaru yang terkait dengan mungkin yang contoh-contoh kasus gitu ya. Contoh-contoh kasus terkait dengan penggunaan statistik multivariat. Itu terkait dengan bahan yang akan kita pelajari. Jadi intinya eh, harapannya Bapak Ibu tidak lupa dengan statistik univariat karena statistik multivariat yang kita pelajari hampir mirip ya. Sebenarnya ada uji beda rataan, ada pengujian normal, tetapi di sini normalnya normal multivariat. Kemudian ada kenalan dengan variansi, kalau di sini matrik varian kovarian dan seterusnya. Jadi sama persis logikanya itu dengan logika yang ada di univariat. Nah, kemudian target atau tagihan untuk eh, mata kuliah ini karena yang kita pelajari ini sifatnya adalah untuk membantu Bapak Ibu menyelesaikan penelitiannya, maka tagihannya adalah berupa naskah ilmiah ya. Naskah ilmiah atau artikel ilmiah, di mana artikel tersebut memanfaatkan eh, atau menggunakan statistik multivariat. Itu eh, itu tugasnya atau itu apa ya? Pengukuran untuk kompetensi Bapak Ibu. Kenapa begitu? Karena S3 itu kompetensinya adalah kompetensi terkait dengan pengembangan ya. Jadi sudah bisa melakukan pengembangan. Apakah kompetensi memahami pengetahuan tidak? Jelas ya. Kalau kalau bisa melakukan pengembangan, kalau bisa menggunakan, artinya pengetahuannya kan sudah terlampaui. Jadi bukan hanya Bapak Ibu bisa menyelesaikan yang ada di yang ada di Bismat, itu hanya pancingan aja ya. Bapak Ibu jadi pancingan aja agar Bapak Ibu itu mempelajari gitu kan sebetulnya yang ada di Bismat itu. Sedangkan target akhir atau tagihan akhir adalah di akhir semester nanti Anda harus mengumpulkan naskah ilmiah terkait dengan aplikasi atau penggunaan statistik multivariat. Ada yang ditanyakan dulu terkait dengan tagihan mata kuliah ini? Izin Bu Rosna, saya Ya, nanya Bu, salam kenal. Terkait dengan tagihan yang Ibu sampaikan itu, berarti nanti di akhir semester kami membuat berupa karya ilmiah, begitu ya Bu ya? ya, betul. Hmm. Untuk satu semester itu berapa jumlah yang harus kami penuhi Bu? Satu semester satu naskah. Oh, satu. Untuk satu mata kuliah satu. Ya, satu. Nah, Untuk mata per kuliah ini ya. Ya, Oke, mata kuliah ini. baik. Pertanyaan yang kedua, bisakah misalnya karya tulis yang saya buat itu Mhm. cikal bakalnya untuk judul disertasi saya, begitu Bu? Boleh? Boleh, malah misalnya Anda melakukan studi pendahuluan. Nah, studi pendahuluannya menggunakan analisis statistik multivariat, nggak masalah. Oh, baik. Izin Ibu, saya itu kalau menggunakan misalnya dengan TAM atau TAUT model, boleh Bu? Mungkin bisa dijelaskan taut model itu apa ya? Biar, Terkait mm-mm. apa ya metodologi yang saya gunakan begitu. Mungkin bisa lebih dijelaskan ya, Bu, yang dimaksud seperti biar saya nggak salah paham. Hmm,
Baik Bu, cara untuk mengetahui hipotesa itu kan banyak ya Bu ya. Mhm. Salah satunya dengan menggunakan eh, tam atau taut, begitu Bu. Baik. Iya, eh, apakah saya akan melihat konten yang Bapak Ibu gunakan untuk artikel ini ya? Mestinya yang menguasai konten adalah Bapak Ibu, gitu ya. Sebetulnya kan gitu. Nah, apa yang akan saya perhatikan mestinya kan logika yang ada di karya ilmiah tersebut, ya Bapak Ibu ya. Dan di karya ilmiah tersebut itu menggunakan eh uh, ANAVA dua uh, apa statistik multivariat. Contohnya misalnya, saya akan mengembangkan instrumen, misalnya begitu ya. Instrumennya eh apa namanya? Instrumen yang saya kembangkan itu adalah instrumen terkait dengan mengukur kepemimpinan kepala sekolah. Teori-teori yang ada itu terkait dengan kepemimpinan secara umum. Misalnya begitu ya. Maka kita membutuhkan definisi operasional terkait dengan bagaimana sih caranya mengukur kepala sekolah. Karena kepala sekolah itu seorang pemimpin yang berbeda dengan pimpinan yang ada di perusahaan-perusahaan sebagai manajerial misalnya gitu ya. Nah, mungkin sangat mungkin kepala sekolah itu di samping sebagai manajerial dia punya tugas yang lain ya. Jadi pemimpin dalam arti tidak hanya memanage tapi juga karena di situ subjeknya atau apa namanya pengelolaannya itu tidak hanya orang dewasa, tetapi kan ada siswa di sana, kemudian ada aset atau segala macam ya, sehingga membutuhkan pengukuran yang tersendiri terkait dengan bagaimana mengukur kepemimpinan seorang kepala sekolah. Maka kita harus melakukan menyusun definisi operasional tentunya. Kemudian kita akan mencari apakah betul aspek yang kita kembangkan itu untuk kepemimpinan kepala sekolah itu ada 5 aspek. Kenapa? Karena sangat mungkin satu teori terkait dengan kepemimpinan itu mengeluarkan 6 aspek. Kemudian ini ahli A mengatakan seorang pemimpin itu harus memiliki 6 aspek. Misalnya aspeknya A, B, C, D, E sampai 6 ya. Ahli yang lain itu ada 7 aspek. Ahli yang lain ada 4 aspek. Kita mau mengambil yang mana? Padahal yang Anda ambil, definisi yang Anda ambil dari ahli-ahli itu judulnya adalah kepemimpinan. Titik ya, tidak ada kepala sekolahnya. Nah, mungkin juga ada kepemimpinan tetapi kepala sekolahnya tidak spesifik di Indonesia misalnya. Kepemimpinan tidak di Indonesia, tetapi justru di luar sana yang eh, di mana struktur organisasinya berbeda misalnya dengan yang ada di Indonesia. Maka kan kita membutuhkan sebetulnya aspeknya ada berapa sih? Nah, kita membutuhkan eksplorasi faktor analisis yang tadi. Berarti kita akan menggunakan eh ini. Jadi yang mana ya? Eksplorasi faktor analisis. Ada berapa sih aspeknya? Gitu. Padahal sebenarnya tadi kita tidak mengembangkan instrumen ya, bukan tidak, bukan apa namanya disertasi kita bukan pengembangan instrumen bukan, tetapi kita ingin mengukur gitu ya, mengukur salah satunya adalah kita harus mengukur kepemimpinan dari kepala sekolah karena akan melakukan evaluasi misalnya evaluasi keberhasilan sebuah sekolah. Maka kita harus melakukan evaluasi terhadap kepala sekolah. Salah satunya adalah memunculkan instrumen tadi. Misalnya begitu. Itu kan salah satu bagian ya, salah satu bagian dari tadi disertasi yang ingin melakukan evaluasi, di mana dievaluasi itu membutuhkan instrumen dan instrumen itu harus dikembangkan, definisi operasionalnya belum ada, sehingga kita mencari definisi dengan cara melakukan atau mencari aspek dengan cara melakukan eksploratory faktor analisis. Misalnya begitu. Gitu mungkin Bu Nani mudah-mudahan
Ada pertanyaan? Mudah-mudahan tidak puas, karena kalau puas berarti sudah berhenti. Kalau tidak puas itu kan berarti mencari informasi yang lain gitu ya. Bu Ah, Dokter mau ya. konfirm, Bu. Baik, Silakan. Ibu. Ya, Terima silakan, kasih. Pak. Ya. Gini, eh, Ibu mau konfirm, saya menggunakan path analisis. Sekarang saya lagi membuat salah satu jurnal, harapannya bisa tembuslah untuk proses awal ini Sinta 3 atau Sinta 2 lah itu. Eh, yang saya desain itu judulnya adalah eh, analisis evaluasi pendidikan agama Islam menggunakan model evaluasi KIPP, yaitu konteks, input, proses, dan produk pada SMK Nasional Malang. Kemudian Ibu, yang saya confirm itu, saya menggunakan alur sistemik. Kan? Sistemik itu yang saya confirm itu dari variabelnya itu konteks ke input, kemudian input ke proses, kemudian proses ke produk. Jadi Ibu. Uh, Mungkin mohon arahan petunjuk cara memaksimalkan path analisis yang bisa saya kembangkan di dalam konteks penelitian ini, Ibu. Terima kasih. Baik, ini jadi konsultasi evaluasi, Pak. Ya, ini kalau memang sebenarnya peluang statistik multivariatnya di mana gitu ya, mungkin ya Pak Weli ya. Baik, Ibu, pada Ibu. saat kita menggunakan apa namanya salah satu metode evaluasi, tadi Pak Weli mengatakan akan melakukan evaluasi dengan menggunakan CIPP gitu ya, nggak pakai O ya Pak, CIPP, konteks, input, IPP proses, dan dan produk. produk gitu. Oke. Nah, kan CIPP itu metodenya ya, objek penelitian, objek evaluasinya kan harus ada. Maka nanti di C yang pertama, di konteks yang pertama kan harus dilihat konteks yang sesuai dengan evaluasinya apa, sehingga keluar instrumen di konteks. Kemudian input, misalnya saya evaluasi program saya adalah program pembelajaran. Pembelajaran sebuah program ya, Pak. Uh, Evaluasi oh, it- proses Ibu. Proses ya, Ibu yang pembelajaran tadi. evaluasi itu kan baik. Gih, Evaluasi itu kan harus kenal dengan programnya ya. gih. Ya, misalnya saya memandang pembelajaran di kelas adalah sebuah program, tetapi sekolah juga sebuah program. Boleh kan? Jadi program kecil saya memandang adalah sebuah program kecil gitu ya. Boleh nggak eh, proses pembelajaran itu sebagai sebuah program di mana di situ ada input, ada proses dan ada produk. Kan gitu ya. Saya ingin melihat C yang pertama adalah konteks. Konteksnya apa? Oh, di sini kemampuan gurunya dilihat, kurikulumnya dilihat. Artinya kalau kita ingin mengeluarkan instrumen untuk C, maka kenali dulu programnya. Programnya apa? Di dalam program tersebut terkait dengan konteks di program itu apa yang harus dikeluarkan, instrumen apa yang harus diukur dalam C tersebut, Pak, gitu ya. Kemudian di program tersebut yang terkait dengan inputnya siapa, gitu. Itu juga keluar nih instrumennya. Kemudian diproses, keluar nih instrumennya. Kemudian di produk, keluar instrumennya. Jadi kalau menggunakan CIPP, minimal kan ada satu instrumen untuk di I, satu instrumen untuk di C. Sebenarnya nggak satu ya Pak, karena kan tergantung variabelnya. Kemudian instrumen untuk mengukur apa yang ada di input, instrumen untuk mengukur yang ada di proses, dan instrumen yang untuk mengukur yang ada di produk. Intinya adalah kalau melakukan evaluasi, kenali dulu programnya. Itu saran saya ya Pak ya. Programnya apa dulu? Baru bisa menempelkan metodenya. CIPP itu hanya metode aja. Ya. Gitu. Ya, nanti kalau misalnya mau ditempelkan dengan statistik multivariat, nah teknik analisisnya apa yang digunakan untuk mengambil kesimpulan? Kesimpulan apa? Kesimpulan ingin menunjukkan apakah program itu jalan terus
Apakah program itu harus berhenti? Apakah program itu harus diperbaiki? Bagian mana yang harus diperbaiki? Mungkin kan begitu ya. Misalnya, saya ngelihat di produk nih, produknya karena yang saya lihat adalah hasil belajar tadi, dicek aja hasil belajarnya. Hasil belajarnya yang dimaksud dengan eh, produknya itu, misalnya di siswa tadi, hasil belajarnya harus mencapai KKM untuk kognitif, afektif, sama psikomotor. Berarti ada 3 variabel. Nah, dia harus nilainya lebih besar, paling enggak apa ya? Ya, lebih besar lah dari KKM-nya misalnya. Berarti paling enggak Anda harus menggunakan statistik inferensial untuk ini tadi. Apa namanya? Beda rataan ya, Pak ya. Kenapa Jadi, bisa diinferensikan? Karena Pak Willy menginginkan ada program yang sama nun jauh di sana dan eh, kalau memang programnya itu berjalan sesuai dengan apa namanya karakteristik yang ada di yang Pak Willy eh, selidiki, maka akan sama hasilnya. Gitu. Misalnya begitu. Meskipun evaluasi itu biasanya program itu kan spesifik ya, tidak digeneralisasi ya Pak Willy ya. Kalau jadi untuk Bu, evaluasi. Baik, itu terima kasih Pak Willy. Mudah-mudahan ya bisa berjalan sesuai dengan keinginan ya, bisa tembus baik di Ibu, terima jurnal. kasih atas pencerahan dari Ibu. Baik, ada lagi yang mau didiskusikan Bapak Ibu terkait dengan tugas tugas mata kuliah. Jadi kalau S3 memang tugasnya naskah 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 ilmiah, naskah ilmiah gitu ya. Belajar menulis, menulis dan menulis gitu sebetulnya. Itu di untuk S3 ya. Izin bertanya, Ya, Ibu. silakan. Untuk analisisnya ini apa? Untuk softwarenya yang saya tanyakan, apa yang kita Mhm. gunakan? Apakah software untuk SPSS kah atau JAS kah? Ya, coba mohon arahannya. Untuk softwarenya. Baik. Baik, baik. Ya, kalau memang targetnya dan sekarang itu disertasi di dalam disertasi juga, kalau menggunakan software itu harus mencantumkan lisensi. Jadi kalau misalnya eh, tadi Bu Pak Weli atau Bu siapa Bu Nina tadi ya sudah mau menulis Ibu, naskah, kemudian mengolah data. Kalau mencantumkan software tertentu yang berbayar, harus mencantumkan lisensi. Kalau enggak langsung di-reject itu dari jurnalnya. Nah, biar tidak di-reject, maka softwarenya biasanya di pasca sarjana UNJ itu akan diperkenalkan atau Bapak Ibu harus belajar program R yang gratis gitu. Jadi kalau program R gratis dan boleh dipublikasikan di jurnal internasional. Hanya kalau misalnya kita ingin ngecek apakah program yang kita running di program R itu sudah cukup baik dan benar, kita bisa membandingkan dengan software yang sudah dikuasai, Pak. Itu saran saya, gitu ya. Jadi saran saya, apakah boleh kita menggunakan SPSS kalau untuk berlatih, kalau untuk mengecek, karena kita menggunakan program R gitu, Bapak Bapak Ibu akan menggunakan program R untuk analisisnya, maka itu akan sangat baik. Bisa meyakinkan ya. Kebetulan Karena kan untuk selama ini kan kami di kampus menggunakan software SPSS, Niki. Kebetulan saya dosen statistik juga, Niki. Hanya oh saja ya, pakai bisa software. menjadi ya, bisa menjadi ini apa tutor teman-temannya, Pak. Iya, Masih belajar betul. sih, kebetulan lebih banyak dua saya berikan, kebetulan ada manualnya juga gitu, ada softwarenya. Baik, ya. Kalau Sampai software yang multi lain sampai regresi sampai multivariat pemberian kuliahnya, Pak. sekomplitnya, kebetulan saya punya buku tulisan tersendiri gitu. Yang Tetapi Aduh, multivariat Masya ya. Allah. saya pakai buku Luar tulisan biasa, saya. Pak. Ya, Hebat, ini hebat, hebat, Keren Pak hebat, hebat. Zainul. masih belajar, Ibu. Oke.
Iya, Ya, kasih belajar bisa kita juga tuh. ya bisa jadi tutor teman-temannya ya, Ya, silakan nanti tutor Ya, siap, sebaya. belajar. siap, siap. Ya, kebetulan di buku saya juga materinya ada di buku saya gitu. Di sini ada. Ya, baik Pak. Terima kasih bantuannya untuk teman-temannya ya. Gitu ya Ibu, Pak Berarti ya. boleh pakai software ya? Kalau untuk publikasi sebaiknya tidak Pak, kecuali punya lisensi. Berarti Kalau kita untuk pakai publikasi. berarti kita pakai ini ya untuk lisensi kampus ya. Ya, monggo saja kalau memang ada lisensi. Jadi kalau Bapak Ibu Dokter, ya iya, berencana untuk mempublikasikan, menulis disertasi juga sekarang itu harus menggunakan lisensi ya. Jadi harus ada lisensi. Tapi kalau enggak biar aman, cari yang gratis, yang program R itu gratis. Gitu. Ibu Sebenarnya. dokter, mohon maaf, ini program R-nya menggunakan R Studio bukan? Ya, betul, R Oh, Studio. siap, 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 siap. Ya. Jadi nanti saya akan didampingi sebenarnya dengan Prof. Samsul ya. Kalau di Siap. UNY yang menguasai Prof. Samsul itu terkait dengan program R. Matur nuwun, Dan Bu ya, dokter. ya, mohon nanti Bapak Ibu yang lain apa yang menguasai statistik bersabar gitu ya. Karena eh, tidak semuanya sama ya penguasaan statistiknya gitu sehingga saya akan mulai sesuai dengan yang ada di sini ya. Bapak Ibu mohon izin. Jadi siap, Bu Dokter. Siap, Bu. untuk yang yang sudah menguasai itu Ya, eh, Bu. mohon bantuannya juga untuk teman-temannya saling belajar sehingga semuanya bisa bisa menguasai gitu ya. Izin Ibu, Ya, silakan. terkait outcome perkuliahan tadi yang naskah ilmiah, apakah ini bentuknya nanti kita ngumpulin karya ilmiah, misalnya hasil penelitian yang udah menggunakan statistik multivariat aja, sampai di situ atau sampai ke publikasi, submit, bagaimana Bu? Iya, eh, disubmit boleh kalau intinya adalah kebenaran dari isinya ya, Bu ya. Saya tidak apa namanya, tidak eh, bukan tidak mewajibkan. Masalah submit itu belakangan gitu. Yang penting kan Baik, isinya dulu sebetulnya ya. baik, Daripada submit semuanya di reject gitu. Gitu baik. ya. Siap, Ibu. Sebenarnya kan gitu ya. Kalau hanya berlatih submit mungkin nggak masalah. Tetapi kan kok apa? Terkadang keluhan dari apa namanya keluhan dari eh, editor juga banyak banget yang itu kalau menurut saya intinya adalah dari isinya ya, dari kebenaran isinya gitu yang dilihat. Jadi dari kualitas isinya. Jadi tidak berarti bahwa kalau sudah menyelesaikan tugas ada wujudnya gitu, terus nilainya bagus enggak ya? Karena kan Anda kan prodinya PEP ya, artinya kan tahu bagaimana melakukan pengukuran gitu, sehingga mestinya kan ada gradasi gitu ya, ada gradasi eh, masing-masing memiliki apa namanya kualitas yang seperti apa. Gitu mungkin ya Bu Siap, Bu Dokter. Diana ya. Kearifan Terima lokal. kasih Ibu, terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ini yang ada di apa namanya yang ada di eh, yang ada di Bismat ya Bapak Ibu ya. Jadi eh, sebetulnya bisa di ini buku. Bapak Ibu perlu saya kirimkan ini di Zoom buku yang tadi. Mungkin saya kirimkan lewat chat di Zoom aja ya. Perlu banget, Dok. Ya, saya kirimkan lewat chat. Nambah referensi. Iya betul dan referensinya
Harusnya yang internasional ya Bapak Ibu ya. Ini bukunya cukup standar, jadi eh, bisa digunakan untuk menambah referensi. Eh, Izin, Dok, untuk Iya, ya. materi yang saat ini di-share di Zoom kami ini, Mm-mm. bisa dikirim juga, Dok? Ada di Bismat, sudah ada di Oh, Bismat, sudah ada ya? belum Oh, ya, belum baik. bisa dibuka ya. Atau nanti saya cek ulang ya, apakah sudah dipublish atau tidak ya. Baik. Ada di Bismart, Ibu. Sudah ada di Bismat ya, oke. Oke. Ya. Udah saya kirim ya lewat Zoom. Terima kasih. Eh, ya, ini kok memang. Yang hari ini kita mencoba sebetulnya mengingat kembali ya apa itu matrik dan apa itu vektor sebetulnya. Jadi kalau dulu ini mungkin Anda sudah kenal di SMA, tetapi kan SMA-nya sudah lama banget ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ingatkan kembali terkait dengan matrik dan vektor. Apa itu matrik? Matrik itu adalah susunan dari segi empat siku-siku. Jadi kalau ada eh, apa ya bentuk siku gini, kurung siku, kemudian isinya bilangan-bilangan, maka itu kita sebut dengan matrik. Nah, kalau dulu, zaman dulu, sangat mudah ya mencari matrik itu, misalnya baca koran, nanti baris keberapa, kolom kemana gitu ya. Tapi kalau sekarang itu kan koran dalam bentuk online ya, sehingga jarang sekali kita mengenal baris dan kolom. Ini adalah matrik. Kenapa kita mengenal matrik? Nanti kalau Anda membaca buku tadi statistik multivariat menyinggung-nyinggung matrik gitu istilah matrik tahu ya. Oh, matrik itu apa namanya? Nyaut ya. Ini matrik ini seperti ini. Kemudian notasi di dalam buku dan mungkin nanti kalau Anda baca jurnal lain-lain gitu ya. Jadi secara umum dituliskan dengan huruf besar, kemudian bilangan-bilangan ini kita sebut dengan elemen, gitu ya. Jadi entry-entry di dalam matrik ini kita sebut dengan elemen atau unsur, dan bisa juga dituliskan dengan notasi seperti ini. Jadi kalau bilangannya atau entry-nya atau unsur-unsurnya itu tidak disebutkan, mau mengatakan bahwa A adalah sebuah matrik, bisa juga dituliskan dalam bentuk ini. A, I, J. Gitu ya. Nah, I dan J ini eh, itu untuk menunjukkan letak ya, letak dari elemen tersebut ya. Jadi I itu menunjukkan baris, J itu menunjukkan kolom. Di alamat ya ini ya. Jadi kalau saya ingin menunjukkan ini A11 itu letaknya di baris, ini baris itu yang ke kanan, ini baris yang ke kanan, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian ini adalah kolom, ini kolom, ini kolom. Itu cara membaca dan cara mengenal matrik gitu ya. Nah, karena isinya itu sembarang, bisa barisnya itu bisa satu, bisa dua, bisa tiga, kita punya yang namanya ukuran atau ordo gitu ya. Ordo dari matrik. Jadi kalau saya punya matrik A ini ada 3 baris, kemudian 3 kolom, maka ordo dari matrik A itu adalah 3 kali 3. Kemudian kalau saya punya matrik B, barisnya ada 3 baris, tetapi 2 kolom, maka matrik B itu ukurannya adalah 3 kali 2. Kemudian matrik C barisnya ada 4. 1, 2, 3, 4 baris, kolomnya ada 1. Maka matrik C ordonya atau ukurannya adalah 4 kali 1. Kemudian matrik D ini ada 1 baris, tetapi kolomnya ada 3. 1, 2, 3. Sehingga ukuran matrik D atau ordo matrik D adalah 1 kali 3. Jadi kemudian yang matrik E ini barisnya ada 2, kemudian kolomnya ada 3, sehingga ordo atau matriknya adalah 2 kali 3.
Itu terkait dengan matrik, kemudian ada ukurannya. Kenapa? Karena tadi ya, dia susunan segi 4, ukurannya bisa macam-macam, maka ukuran kita sebut dengan ordo. Dalam bahasa Inggris tetap ordo ya, atau lebih lebih umum ordo. Nah, sangat mungkin juga di buku-buku nanti statistik multivariat itu ada menyinggung-nyinggung matrik nol, matrik persegi, matrik diagonal, dan seterusnya. Jadi saya tuliskan dalam istilah jenis-jenis matrik gitu ya. Kita berkenalan dengan istilah-istilah tersebut, itu karena matematika itu bahasa, maka Bapak Ibu harus mengenal bahasanya gitu ya. Ini adalah matrik nol. Matrik nol itu ukurannya boleh berapapun. Jadi ukurannya bisa macam-macam, tetapi semua entry-nya, elemen-elemennya itu adalah nol. Kita sebut dengan matrik nol. Kemudian ada lagi kalau matrik persegi. Nah, kalau matrik persegi itu ukuran baris dan kolomnya sama. Jadi ukurannya itu N kali N. Kita sebut dengan matrik persegi. Isinya mau apa saja nggak masalah. Jadi kalau tadi matrik nol, isinya itu adalah semua entry-nya bilangan nol. Kalau matrik persegi berkaitan dengan ukurannya. Kalau matrik nol berkaitan dengan isinya tadi ya, entry-nya yang nol. Yang kita pandang entry-nya. Kalau matrik persegi yang kita pandang adalah ukurannya. Kemudian matrik diagonal. Matrik diagonal itu syaratnya dia harus persegi dulu. Nah, nggak boleh nggak persegi. Jadi Kali ukurannya ini kita persegi. membahas tentang Halo, gimana Pak? Enggak ya? Ya, enggak. Maaf, maaf. Ya, ini matrik diagonal. Matrik diagonal itu syaratnya persegi dulu. Nah, setelah persegi, kemudian diagonal utama ini dari atas ke bawah, dari atas ke bawah ini, dia ada bilangannya. Apakah boleh nol? Boleh aja, tapi kalau boleh nol berarti kita punya nama spesifik gitu ya. Salah satu boleh nol, boleh. Jadi ada bilangannya. Kalau ini satu di sini nol kan nggak bisa disebut matrik nol. Ini termasuk matrik persegi juga. Bisa dikatakan matrik persegi. Jadi ini matrik persegi itu, matrik diagonal, maaf. Matrik diagonal itu di mana diagonalnya uh, ada bilangannya atau bilangan di atas diagonal dan di bawah diagonal itu bernilai nol. Jadi yang diperhatikan adalah di atas diagonal dan di bawah diagonal. Itu matrik persegi. Kemudian kalau misalnya matrik diagonal ini di bawah hanya satu yang kita pandang, misalnya di atas diagonal aja atau di bawah diagonal aja itu yang nol, kita sebut dengan istilah yang lain, yaitu matrik segitiga atas dan matrik segitiga bawah. Jadi yang ini adalah matrik segitiga atas, yang ini adalah matrik segitiga bawah. Ya. Baik. Itu terkait dengan jenis, kemudian masih ada jenis yang lain ya. Ini matrik yang lebih spesifik atau spesial dari matrik diagonal. Kalau tadi matrik diagonal itu diagonal utamanya atau yang kita pandang di atas diagonal, di bawah diagonal 0. Sekarang diagonalnya itu satu, selalu satu. Kita beri nama yang lain, kita sebut dengan matrik identitas. Matrik identitas itu apa? Matrik identitas itu seperti kita memandang bilangan satu kalau dikalikan. Kan kalau satu dikalikan dengan bilangan apapun sama dengan dirinya sendiri. Maka kita sebut dengan identitas. Ini juga sama. Di matrik ada yang sifatnya sama dengan bilangan satu. Yang kita sebut dengan matrik identitas. Ukurannya sembarang, tetapi dia berbentuk persegi. Jadi syaratnya dia persegi, diagonal utamanya satu. Itu matrik persegi. Dan sifatnya sama dengan bilangan satu. Ya. Jadi kalau dikalikan dengan matrik yang lain, mesti sama dengan dirinya sendiri. Itu matrik identitas. Nah, tadi kita bicara matrik, sekarang kita bicara yang spesifik, Yang spesifik, yang matrik hanya satu baris. Barisnya satu, kolomnya sembarang.
kita sebut dengan matrik baris atau vektor baris. Jadi kenapa ada istilah matrik dan vektor? Vektor itu adalah kasus khusus ya, di mana dia itu berbentuk matrik baris atau vektor atau matrik kolom ya. Jadi ada vektor baris dan ada vektor kolom. Itu istilah. Ya. Kalau sudah kenal dengan matrik dan vektor, kita coba berkenalan dengan operasi pada matrik. Operasi pada matrik harus ada syaratnya. Syarat yang dipenuhi operasi penjumlahan dan pengurangan punya syaratnya apa? Ukurannya sama dulu atau ordonya sama dulu, baru bisa dijumlahkan atau baru bisa dikurangkan. Itu syarat operasi penjumlahan dan pengurangan. Kalau matriknya ukurannya berbeda, maka nggak bisa dijumlahkan. Itu syarat dari penjumlahan dan pengurangan. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya adalah elemen yang seletak aja dijumlahkan. Jadi kalau ini ukurannya adalah 3 kali 3. Ini 3 kali 3, maka hasilnya adalah matrik yang ukuran 3 kali 3 juga dengan entry-nya itu menjumlahkan sesuai dengan letak atau alamatnya ya. Ini A11 dijumlahkan dengan B11 karena alamatnya sama. Ini A12 dijumlahkan dengan B12, A13 dijumlahkan dengan B13. Maka hasilnya akan seperti ini. Gitu ya. Jadi operasi penjumlahan dari matrik itu syaratnya harus dipenuhi dulu, ukurannya sama. Kemudian sekarang operasi perkalian. Nah, karena kita punya matrik dan kita punya skalar, yang paling mudah adalah operasi perkalian bilangan dan matrik atau perkalian skalar. Skalar dengan matrik. Jadi kalau saya punya matrik, sembarang matrik, kemudian dikalikan dengan bilangan tertentu, C itu adalah skalar atau bilangan, maka hasilnya tinggal elemen-elemen ini yang di dalam matrik kita kalikan dengan bilangan itu aja. Itu perkalian pada matrik perkalian skalar gitu ya. Jadi contohnya kalau saya punya matrik A, entry-nya atau elemennya 2, 1, negatif 2, 3, 2, 4, 2, 1, 5 gitu. Kalau saya kalikan atau matrik A ini saya kalikan 2, tinggal dikalikan aja ini. Setiap elemen pada matrik A dikalikan 2. 2 kali 2, 4, 1 kali 2, 2, negatif 2 kali 2, negatif 4, dan seterusnya. 3 kali 2, 6, 2 kali 2 ini 4, 2 kali 4, 8, ini masih 2 kali 2 yang ini. 2 kali 1 dan 2 kali 5. Ya, jadi mudah dilihatnya. Kemudian operasi pada perkalian matrik. Nah, ini operasi pada perkalian matrik. Ada syaratnya di mana kolom pada matrik pertama itu harus sama dengan banyaknya baris pada matrik yang kedua. Jadi kalau saya kalikan A dikalikan B, ini saya kasih merah ini artinya sama ya. Ini gini, jadi ini. Kenapa saya kasih merah gini? Ini sebetulnya syaratnya N gitu sama. Nah, hasilnya apa? Anda bisa memprediksi dulu A M kali N dikalikan B M N kali Q, maka hasilnya itu adalah yang tengah seolah-olah hilang ya. Sorry. Nah, yang N ini seolah-olah hilang nih. Hasilnya apa? Hasilnya itu adalah M dikalikan dengan Q ya ini ya. Terus hasilnya gimana? Hasilnya adalah cara perkalian matrik itu baris pertama dari matrik A dikalikan dengan kolom pertama dari matrik B, maka itu menjadi elemen pada baris pertama kolom pertama. Susah ya kalau di apa namanya diceritakan. Kita coba aja dengan menggunakan matrik. Ini matrik A adalah ukuran 3 kali 3, matrik B 3 kali 2. Hasilnya mesti 3 kali 2. Ini tadi ya, kenapa? Karena tadi
Yang ini udah sama nih. Ini kan 3 kali 3 nih. Gitu. Ini sudah sama sehingga ini ukurannya adalah menjadi, ya, ini ukurannya menjadi 3 kali 2. Barisnya ada 3, kemudian kolomnya ada 2. Caranya gimana? Baris pertama dikalikan dengan kolom pertama, taruh di sini. Baris pertama dikalikan dengan kolom kedua, taruh di sini. Baris kedua dikalikan kolom pertama, taruh di sini. Baris kedua dikalikan kolom kedua, taruh di sini. Baris ketiga dikalikan kolom pertama, taruh di sini. Baris ketiga dikalikan kolom kedua, taruh di sini. Susah ya Bapak Ibu ya? Mending kita gunakan bantuan tadi ya, software-software yang mudah dulu. Mudahnya yang mana? Paling enggak Excel aja gitu sebetulnya. Kita coba pakai Excel ya. Jadi sebetulnya kalau Anda sudah menguasai Excel itu, karena apa namanya, speed sheet itu di mana-mana menjadi tuntutan kalau apa? Kalau melamar pekerjaan sepertinya yang berbentuk Excel ini apa, sangat penting ya. Kita coba mengalihkan tadi, mau sembarang atau sama persis dengan yang ini nggak masalah. 21 negatif 2, ya ini 2, 1 negatif 2, ya. Kemudian tadi matriknya adalah 3, 2, 4. Ini nggak harus sama ya, 3, 2, 4. Kalau ingin menguji aja ini sebenarnya. 3, 2, 4, 2 negatif 1, 5. 2 negatif 1, 5. Gitu. 2, ini 5. Kemudian matrik B-nya ini saya jadi bab 3, 5, 1. Karena kita bukan jurusan matematik, tidak harus ya, tetapi paham eh, paham syarat-syaratnya, sedangkan teknik atau prosedur menghitungnya itu kita serahkan pada bantuan software sebetulnya. Gitu. Karena bukan kita, eh, saya tidak akan mengukur kemampuan Bapak Ibu untuk apa mengalihkan, enggak. Tapi paham, oh ini ukuran matriknya adalah 3 kali 3. Ini matriknya 3 kali 3, yang ini matriknya 3 kali 2, maka hasilnya mesti 3 kali 2. Gitu ya. Jadi kalau misalnya, kalau Anda menggunakan apa window yang lama, harus pesan tempat dulu, ukurannya berapa ya? Oh, ukurannya itu 3 kali 2, maka harus diblok dulu gini 3 kali 2. Jadi berarti kan harus tahu perkaliannya dulu ya. Baru kemudian multiple gitu. Kalikan aja ini matrik pertama gitu, kemudian dikalikan dengan matrik kedua. Kalau di window yang lama harus dengan Control Shift ya, tapi kalau yang baru di enter aja sudah keluar hasilnya. Gitu. Kan sudah langsung dapat ya. Jadi kalau Anda menggunakan window yang lama harus pesan tempat dulu, tapi kalau enggak bisa langsung ya. Coba ya yang saya langsung multiple gitu dikalikan dengan ya. Ini saya nggak pesan tempat ya. Jadi kalau di apa namanya di laptop Anda nggak berhasil, berarti harus pesan tempat dulu. Outputnya apa? Pesan ukurannya berapa? Gitu ya. Itu terkait dengan perkalian. Jadi kita bisa mudah apa namanya mengalihkan matrik dengan bantuan Excel sebetulnya ya. Jadi dengan Excel itu sebenarnya univariat bisa dilakukan dengan Excel. Baik. Itu terkait dengan perkalian, nanti bisa dicoba untuk Excelnya.
Nah, berikutnya adalah kita berkenalan dengan istilah yang lain. Kenapa? Karena pada saat nanti Anda membaca buku yang tadi saya berikan, buku Johnson dan Wincer, ada penurunan atau pergeseran logika ya, atau penggunaan mengapa bisa apa, penurunan rumus ya kalau tapi mudah kok dipahami. Dari uji T menjadi hotling T, gitu ya, dari uji eh, rataan menjadi uji beda atau uji vektor, gitu ya, vektor rataan. Itu sangat mudah kalau kita menggunakan logika univariat dengan catatan tadi ya, matrik-matriknya itu Anda kenal. Ini terkait dengan transpose. Apa itu transpose? Transpose itu yang mengubah ya, mentransformasikan dari yang ukurannya A, ini 3 kali 2, ditranspuskan menjadi ukurannya 2 kali 3. Jadi baris menjadi kolom, ini baris menjadi kolom, kolom menjadi baris gitu ya. Jadi ukurannya 3 kali 2 menjadi 2 kali 2 kali 3 ditranspuskan. Ini juga sama, bisa dilakukan dengan menggunakan Excel gitu ya. Jadi sekarang itu apa-apa dengan software ya. Eh, Cuman tetap kalau menurut saya, kalau kita tidak memahami agak sulit nanti. Saya punya matrik ini, matrik 3 kali 2. Saya coba kopikan. Jadi kalau saya copy gitu, ini saya copy. Kemudian saya pastekan. Nah, saya pastenya paste spesial ya. Kita gunakan transpose gitu. Ini hasilnya. Jadi matrik yang ukurannya 3 kali 2 menjadi 2 kali 3. Ini saya sudah menampilkan Excel ya Bapak Ibu ya? Sudah, Bu. Ya, betul ya. Nah, ini adalah transpose. Jadi di Excel itu sudah kenal tuh matrik gitu ya. Jadi eh, bekerja dengan Excel bisa ya, kita bisa menggunakan Excel untuk mempelajari atau memahami logika yang ada di matrik sebetulnya. Nah, itu terkait dengan transpose. Maaf Ibu, tadi kalau nge-transpose di Excel itu ketika kita paste, Mm-mm. pilih apa ya Bu ya? Kalau Paste spesial. paste Nah, coba spesial, saya. oh dicentang yang transpose-nya ya Bu ya? Ya, ya. Jadi ini saya Oke, balikan lagi ya. siap, Saya siap. copy, saya transposkan lagi. Jadi saya transposkan lagi. Ini paste spesial ditranspos gitu. Oke. Oke, Jadi siap. kalau saya punya transpose, ini matrik A, ditransposkan dari A transpose ditransposkan lagi kembali lagi ke matrik A. Terima kasih Bu. Baik, itu terkait dengan matrik transpose. Kita coba cara yang lain. Kita lanjutkan. Matrik transpose, tadi kita mengenal transpose. Ini sifat-sifat dari matrik transpose ya. Tadi kita sudah coba A transpose ditransposkan gitu ya. Jadi A, kemudian A dikalikan B transpose, tukar tempat ya. Nah, ini tidak akan sama ya. Nanti Bapak Ibu coba kalau A dikalikan B itu hasilnya tidak sama dengan B dikalikan A. Kenapa? Karena tadi ada syarat tadi. Kalau ukurannya 3 kali 2, B-nya 2 kali 3, nggak mungkin matrik 2 kali 3 dikalikan 3 kali 3. Gitu. Sebetulnya gitu. Ya, jadi kalau di bilangan itu berlaku sifat komutatif, 2 kali 5 sama dengan 5 kali 2, kalau di matrik nggak bisa. Tidak berlaku bolak-balik. Kalau di istilah matematik komutatif gitu ya, dia tidak berlaku bolak-balik. Nah, namun ini di penjumlahan A ditambah B transpose sama dengan A transpose tambah B transpose. Tapi kalau perkaliannya tukar tempat ya. A, B ditranspuskan sama dengan B transpose kali A transpose. Jadi Anda bisa main-main dengan Excel ini. Betul nggak sifat ini kita sebetulnya? Itu terkait dengan transpose. Kemudian yang lainnya ada matrik simetri nih di buku di Wincer disebut-sebut tuh. Apa itu matrik simetri?
Matriks simetri itu kalau ditransposkan sama dengan dirinya sendiri. Jadi kalau saya punya matrik entry-nya ukurannya 3x3 dengan entry 2, 3, 4, 3, 1, 0, 4, 0, 0. Ini kalau ditransposkan nih, baris jadi kolom, baris jadi kolom, baris jadi kolom. Sudah ditransposkan, sama antara matrik A dan A transpos. Kita beri nama. Namanya adalah matriks simetri. Di matematik itu seperti itu ya Bapak Ibu. Lahir dulu baru dikasih nama gitu. Sama ya kalau di mana-mana lahir dulu dikasih nama. Ini juga sama. Ini lahir dulu nih ya. B itu saya punya matrik B. Kemudian matrik B-nya ditransposkan. Matrik B sama dengan matrik B transpos. Nah, kita beri nama matrik tersebut adalah matrik simetri. Baik, Bapak Ibu, kita coba kalau ini latihannya ya. Nah, sekarang kita coba mengenal determinan. Kenapa kita belajar determinan? Gini, sebetulnya kenapa mesti belajar determinan? Karena untuk mencari inverse itu kita menggunakan determinan. Nanti Bapak Ibu juga di buku-buku Wincar itu harus mencari determinannya ya. Nah, apa itu determinan? Determinan itu adalah jumlahan hasil kali elementer bertanda. Nggak usah dipikirkan. Itu definisi matematik. Nah, kalau di SMA, determinan itu caranya dengan miring-miring gini. Ini hanya berlaku untuk 3x3. Gitu. Jadi, determinan itu adalah jumlahan hasil kali elementer bertanda. Apa itu hasil kali elementer itu? Jadi, kalau saya punya ukurannya 3x3, determinan itu mengalikan semua elemen pada baris yang berbeda dengan kolom yang berbeda. Jadi di sini. Ini barisnya beda, kolomnya beda. Ini barisnya beda, kolomnya beda. Gitu. Selalu gitu. Itu terkait dengan determinan. Jadi yang miring-miring ini, cara menghitung ini hanya untuk berlaku 3x3 ya Bapak Ibu ya. Terus gimana kalau ukurannya sangat besar? Kita kasih bantuan Excel lagi. Termasuk ini saya langsung mencari inverse aja ya. Gimana caranya mencari inverse? Sama inverse itu rumusnya 1/determinan dikalikan adjoint. Apa itu adjoint? Adjoint itu adalah matrik kofaktor ditransposkan. Susah lagi ya. Daripada begitu, mendingan kita cari dengan menggunakan Excel aja gitu ya. Yang pertama kita coba ini, yang ini ya. Kita akan mencoba menentukan determinan dan apa namanya? Determinan dan inverse. Dan inverse itu sifatnya kalau A dikalikan inverse-nya sama dengan I. Kita coba ya. Bapak Ibu dengan menggunakan Excel. Saya sudah menampilkan Excel ya Bapak Ibu ya. Determinan itu hanya berlaku untuk ukurannya 3x3. Untuk ukurannya persegi. Mohon maaf. Jadi ini saya bentuk persegi dulu. Kita coba mencari determinan dari matrik yang ini. Caranya gimana? Cukup menuliskan sama dengan M determ. Ini adalah determinan. Nah, ini. Kita ketemu. Determinannya adalah 35. Determinan itu bilangan. Determinan itu bukan matrik. M determ. Ini determinan. Ini adalah determinan dari matrik yang di atas. Kita akan cari. Karena determinannya tidak nol, maka kita punya inverse. Kita cari M inverse. Nah, inverse dari sini. Itu adalah inverse yang matrik ini. Kemudian kita cari inverse yang atas. M inverse. Ini inverse-nya. Betul nggak inverse-nya? Inverse itu lambangnya A inverse ya. Ini adalah lambangnya A inverse 1 gitu.
Ini di Excel itu susahnya nggak bisa nulis pangkat ya. Betul nggak kita kalikan? Harusnya inverse matrik itu, ini yang atas adalah matrik A, ini adalah matrik A, saya kasih kotak aja gitu ya Bapak, ya biar kelihatan. Harusnya kan persegi gitu. Ini matrik A, harusnya A dikalikan dengan A inverse itu sama dengan I. Itu harusnya ya. Kalau betul, masa sih salah ya? Masa Excel salah? Kita coba kalikan. Matrik A dikalikan matrik inverse-nya. Ini saya biar komunikatif aja. Saya akan kalikan M multiple matrik A gini dikalikan dengan matrik inverse-nya. Harusnya ketemu identitas. Kenapa gini? Ini mendekati 0 ya. Ini kan pangkat sekian gitu, temennya 0 gitu. Kita coba yang ini. Karena ini kan pembulatan ya. Jadi kalau dibikin ini aja biar nggak dibikin apa pecahkan aja ya mungkin ya Bapak Ibu ya biar formatnya jangan format eh, ya, format font hmm, number namanya fraction sampai satu. Nah, ini yang kelihatan nih ya, karena dia berbentuk pecahan gitu. Ini sudah mendekati kok ada negatif. Ini sebenarnya masuk nolong sekali. Kita coba kalikan ini karena tidak apa namanya bilangannya bagus ya. Kalau tadi bilangannya nggak bagus. Kita akan kalikan multiple matrik A gitu dikalikan dengan inverse-nya. 101. Jadi sifat dari inverse matrik itu kalau dikalikan dengan matrik asalnya dia selalu menghasilkan matrik I. Tadi ini kita kenal dengan matrik identitas ya. Jadi matrik identitas itu mengikuti ukuran matrik yang ini tadi ya. Kalau ini kan ukurannya 3x3, hasilnya nanti matriknya 3x3 inverse-nya. Apa identitasnya. Yang ini juga ukurannya matrik 2x2 karena aslinya yang ini. Ya. Jadi sangat mudah dengan bantuan software, tetapi yang harus Bapak Ibu pahami itu ya, tidak harus hafal, tetapi sense-nya dapat gitu sebenarnya. Oh, matriknya seperti ini, perkaliannya seperti apa, karena nanti perhitungannya apa-apa dibantu dengan software gitu ya. Dibantu dengan yang ini kita tinggal kalikan aja. Cuman kalau nggak paham, misalnya saya punya matrik ini, saya mau kalikan dengan matrik ukuran 5x2 kan nggak bisa gitu. Nah, itu sense-nya dapat dulu. Gitu ya. Kalau masalah perhitungan, serahkan aja pada software. Yang harus Bapak Ibu kuasai adalah konsepnya, yang harus Bapak Ibu kuasai adalah maknanya. Itu yang terpenting. Jadi kalau untuk hitung-hitungan, serahkan pada teknologi. Karena bukan masalah komputasi, tetapi masalahnya adalah logikanya ya, logika dasarnya yang harus Bapak Ibu kuasai. Baik, ini sudah terima kasih. Nanti dicoba karena sudah ada di Bismat juga ya Bapak Ibu ya. Ini dicoba main-main dengan di Excel gitu. Di Excel itu kalau menurut saya sangat powerful gitu. Jadi kalau Bapak Ibu kenal Excel, satu lagi ya sebenarnya. Itu bisa menghitung segala macam. Nah, satu lagi topik mohon izin Bapak Ibu ya, meskipun ada yang dari wilayah Indonesia Timur, mungkin sudah jam 10:30 ya Bapak Ibu, mohon maaf ya. Ada yang wilayah Indonesia Timur? Mohon maaf. Satu lagi. Ada ya? 9:30, Bu.
Setengah 10 ya. Oh, oke, setengah 10 ya, bukan setengah 11. Indonesia Hmm. Tengah, Bu. Indonesia Tengah ya. Ini setengah 9, setengah 10 Indonesia Tengah, Setengah 10 Indonesia di Lombok NTB. setengah 10 ya. Mohon izin ya Pak. Satu lagi. Lanjut, lanjut. Baik, yang terakhir adalah nilai eigen. Nanti di analisis faktor disebut-sebut nih yang namanya nilai eigen. Apa itu nilai eigen? Logika nilai eigen itu sebetulnya adalah karena dia transformasi ya Bapak Ibu ya. Jadi apa itu nilai eigen? Nilai eigen itu adalah hasil dari besaran hasil dari transformasi. Contohnya apa? Kalau Bapak Ibu lihat saya sekarang atau Bapak Ibu lihat TV gitu, itu adalah hasil transformasi. Ukuran kita, wajah kita dan ukuran kita nggak jadi tetap proporsional sesuai dengan yang kita miliki kan, tidak gemuk tiga segala macam ya. Beda dengan kalau kita apa namanya menggunakan cermin cembung, cermin cekung nggak gitu. Kita 3 dimensi dimasukkan ke TV, saya menjadi 2 dimensi gitu kan. Itu hasil transformasi gitu sebetulnya ya. Jadi kalau misalnya logikanya seperti apa? Logikanya kalau saya akan gambar, saya gambar. Saya senang kalau logika gini. Ini saya membuat harusnya persegi. Saya akan buat persegi dulu. Ini persegi. Gini. Maaf Saya Ibu, share screen-nya masih di Excel Ibu. Oh, maaf. Ya, sudah ya nilai eigen. Kita akan bicara nilai eigen ini. Nilai eigen gitu. Nilai eigen itu apa? Nilai eigen itu penyelesaian dari ini. Apa itu? Ini tuh sebetulnya dasarnya adalah dari cerita gini dulu. Saya punya sebuah transformasi. Transformasi itu diwakili oleh matrik. Saya ingin melakukan transformasi terhadap vektor V. Jadi kalau saya punya sebuah vektor dikenai transformasi, itu hasilnya adalah ini, lambda kali. Artinya apa kalau kita baca? Ini bayangan, jadi bayangannya itu sekian kali benda aslinya. Nah, caranya gimana? Ya sudah, dari sini kita selesaikan gitu. Dari sini kita selesaikan, oh kalau gitu, ini kan tadi notasi matematisnya ya, untuk menunjukkan kalau saya ingin mencari benda bayangan itu, ini adalah bayangan, itu adalah sekian kali benda aslinya. Benda aslinya mana V kan gitu. Jadi kalau misalnya ini kita selesaikan dengan menggunakan matematik, berarti kan ini dikurangi dengan AV dikurangi lambda V akan sama dengan 0. Kita akan mencari nilai eigenvektor eigennya. Nah, lambda inilah hasil solusinya itu kita sebut dengan nilai eigen. V-nya kita sebut dengan vektor eigen. Itu logikanya. Terus ilustrasinya seperti apa? Saya punya vektor V, ini. Kemudian saya akan perbesar. Perbesarnya gimana? Kan gini ya, kalau perbesarnya sekian kali akan seperti ini nih. Berarti benda saya perbesarannya 2 kali, 3 kali benda aslinya ya. Tapi ini saya undo. Kalau seperti ini kan bukan perbesarannya sesuai dengan benda aslinya. Ini nggak jadi itu. Ini bukan nilai eigen itu sebetulnya. Itu terkait dengan nilai eigen. Jadi apakah semua hasil transformasi itu menghasilkan tadi kesesuaian dengan nilai eigen? Tidak. Maka transformasinya harus tertentu. Jadi kalau Bapak Ibu pada saat belajar statistik, data tidak normal, bisa kok ditransformasi. Gimana caranya melakukan transformasi? Transformasinya tertentu. Biar apa? Biar sifatnya tidak berubah. Gitu. Jadi transformasi itu menjamin bahwa sifat data tidak berubah. Ilustrasinya apa? Saya punya bentuknya persegi, ya harus jadi persegi. Mau perseginya lebih besar atau perseginya lebih kecil. Kan sifat dasarnya sama persegi. Beda dengan kalau saya perbesar ini, saya lakukan transformasinya seperti ini. Itu bukan perbesaran namanya gitu.
berbeda sifatnya dengan benda aslinya. Itu yang digunakan logika di nilai eigen dan vektor eigen. Jadi ceritanya sebetulnya mulai dari sini. Bayangan itu, ini adalah bayangan, itu adalah sekian kali benda aslinya. Siapa benda aslinya? V, kan gitu kan. Jadi nilai lambda itu apa? Nilai lambda itu ya sembarang, bisa pecahan, berarti kan dia pengecilan ya, perkecilan. Tetapi kalau bilangan bulat ya berarti perbesaran. Kalau negatif ya terbalik kan berarti ya. Jadi gambarnya bisa terbalik. Jadi kalau dulu ada TV-TV yang kok gambar di layar terbalik, itu salah, itu transformasinya. Betulnya. Itu di sifat transformasi. Baik, kemudian kalau nilai eigen dan vektor eigen bisa dicari di apa namanya? Dengan menggunakan Excel nggak bisa. Kenapa? Karena dia mengandung variabel. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan program R untuk mencari nilai eigen dan vektor eigennya. Bisa dengan cara yang lain, bisa dengan software-software matematik, bisa dengan MATLAB dan segala macam. Tapi yang paling gampang dengan program R. Program R harus melihat sintaknya dulu. Bapak Ibu bisa belajar dengan ChatGPT gimana caranya menghitung nilai eigen dan vektor eigen. Gitu Bapak Ibu, mohon maaf ini udah jam 9:30 bagi harusnya masih ada ya karena 2 SKS. Tapi saya akan berhenti sampai di sini. Saya kira sudah cukup malam dan saya kira karena perdana ya, perdana itu untuk memberikan gambaran sebetulnya kuliah statistik itu akan dibawa kemana, kemudian Bapak Ibu akan memiliki beban atau tagihan seperti apa di akhir mata kuliah, dan yang lainnya saya kira bisa Bapak Ibu mempelajari secara mandiri, memperdalam yang ada di buku atau yang ada di Bisma. Saya kira itu ada yang mau didiskusikan, ada pertanyaan sebelum saya akhiri Bapak Ibu karena sudah jam 9:30 di waktu Indonesia Tengah ya. Baik, kalau tidak ada sudah 5 watt ya Pak. Ya, saya tahu kalau Bapak Ibu sudah cukup lelah karena apa siang hari harus bekerja. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung di Zoom. Pada pertemuan perdana kita akan ketemu secara sinkronus di pertemuan kelima. Mudah-mudahan kita tetap sehat, tetap bersemangat untuk berkuliah. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Bu kasih. Prof, Terima Bu Terima Prof, kasih makasih Ibu, banyak. terima kasih. Makasih. Sama-sama. Mohon izin, ya. Li. Terima Iya. kasih. Sangat Bu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa lagi Mini? Luar Ya, biasa nih Pak tenang, Zain. banyak senior di sini. Ada Pak Zainal nih, aduh, nih ada Bu Andina nih. Ngeri-ngeri sedap ini Pak Itu materinya. Gak Waduh. usah khawatir, banyak senior di sini. yang diajarkan